Assalamualaikum kawan-kawan subscriber, apa kabar kalian para pengembara alam blockchain? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, lancar menjalankan aktivitasnya. Buat para pionir nih ya, dalam konten kali ini penting banget jangan di-skip soalnya pionir masih kuat apa kagak, nggak klik petir setiap hari, mental kuat apa kagak, dengerin nyinyiran statement yang bilang bahwa kita nih lagi dibodohin sama core team, terus kita dibilang dimanfaatkan dengan nonton iklan, terus kita bilang bergabung di project yang biasa-biasa aja. Dari segi teknologi dan projectnya, kata YouTuber itu Pinarok ini biasa-biasa aja. Oke, kita bakal mengulas ke arah situ. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung memasuki alam blockchain. Sekarang ini kita lagi di blockchainnya P-Network. Buat ngebahas tuduhan atau statement yang ini berbahaya, mungkin nggak sedikit juga pionir-pionir yang termakan oleh omongan tersebut dan uninstall aplikasinya. Terus jadi kehilangan koinnya ya kan. Tentu aja itu sangat merugikan pionir yang termakan sama omongan nggak sesuai fakta itu ya. Blockchain P-Network ini, setiap transaksi yang terjadi bisa kita lihat datanya. Terus dari 100 miliar koin P-Network yang diciptakan, dibuat oleh core team, sekecil apapun pergerakannya, sekecil apapun transaksinya, semuanya bakal kelihatan di catatan buku besar blockchain. Contoh nih, transaksi yang baru terjadi 47 detik yang lalu. Membayar 50 koin P. Ini alamat tujuannya, ini alamat pengirim. Ini waktu transaksi terjadinya. Semua tercatat ya. Sekecil apapun itu, biarpun 0,00000 sekian. Nah, teknologi ini fungsinya itu transparan, bisa dilihat siapapun. Jumlah yang kita transaksiin itu udah pasti sesuai dengan catatan yang
transaksi yang udah terjadi. Jadi nggak ada tuh cerita teknologi blockchain salah catat. Sejarahnya itu belum ada. Terus transaksi yang lu lakuin itu bakal divalidasi oleh nodes atau blok konfirmasi yang bertugas adalah memvalidasi ya, koin yang lu kirim tuh beneran koin asli apa bukan. Kalau emang itu bukan koin P-Network nggak bakalan terkirim ya, sampai budak juga nggak bakalan terkirim, dan juga nggak bisa dipalsuin ya teknologi ini ya. Koin 100 miliar yang udah diciptain di blockchain P-Network itu nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang tanpa alasan yang jelas. Kalau emang bertambah itu nggak bakal bisa ya. Berkurang supply-nya juga nggak bisa, kecuali supply bukan berkurang ya. Koin-koin yang dibakar, dibuang ke wallet mati, koin-koin yang salah kirim itu bukan berkurang, tapi supply-nya di pasaran aja yang berkurang, bukan koinnya yang berkurang ya. Tetap ada catatannya koin yang berkurang itu kemana. Jadi nggak ada tuh yang namanya hilang tiba-tiba, nggak ada catatan di blockchain. Nggak ada istilah teknologi blockchain salah catat gitu, kayak gitu. Terus teknologi yang sedetail ini dibilang biasa-biasa aja ya sama dia nih, padahal dia nunjukin mukanya di channel YouTube-nya dengan berkoar-koar, dengan PD-nya bilang Project P-Network dan teknologinya tuh biasa-biasa aja pak, katanya gitu. Padahal muka lu biasa-biasa aja. Dari sekian yang tadi udah gue jelasin sifat dari teknologi ini, dengan PD-nya dia bilang biasa-biasa aja. Itu juga secara nggak langsung udah merendahkan orang-orang yang bekerja membangun blockchain, entah itu koin manapun yang mempunyai project blockchain. Udah direndahkan sama dia tuh, YouTuber itu tuh. Terus kita bantah tentang YouTuber itu bilang kita dibodohin dengan cuma dimanfaatin nonton iklan doang ya. Padahal di sini di penambangan P-Network kita bisa setting ya. Lu mau nonton apa kagak itu tetap dapat koin P-Network, tetap sesi penambangan lu tetap berjalan biarpun ini lu nonaktifkan. Gue nyalain, gue aktifin iklan buat apresiasi gue ke core team yang udah bikin project ini, yang gue harapkan nilai kedepannya bisa bagus ya. Itu wajar-wajar aja ya. Gue rasa kalau YouTuber yang nyinggung masalah iklan, bilang orang dibodohin dengan nonton iklan, gue rasa itu orang munafik ya. Soalnya konten apapun yang berbau cuan pasti ada iklannya. YouTube gua aja nih masih ecek-ecek, ada iklannya kadang. Apalagi dia yang subscriber udah puluhan ribu tapi nyinggung masalah iklan, masalah ngebodohin orang lah dengan nonton iklan. Sedangkan kita nih nonton iklan di P-Network wajar-wajar aja ya. Kita seandainya lu nyalain juga wajar-wajar aja, gue mau nonton. Itu juga cuma berapa detik. Soalnya gue ngarepin untung dari project ini, dan gue juga pasti dapat untung karena ini udah jelas koinnya udah masuk ke blockchain wallet gue. Nah kalau gue nonton YouTube-nya dia
atau siapapun subscriber nonton YouTube-nya dia, itu ada iklannya tanpa memberikan manfaat cuan ke kita ya kan. Kalau nonton aplikasi di Pinnet Rock ini wajar kita dapat cuan juga ke depannya ya kan. Kalau kita nonton channelnya dia nggak dapat apa-apaan, jadi itu orang munafik kalau ngebahas tentang iklan. Jelas ya, mudah-mudahan jelas ya. Itu bantahan yang gua rasa jelas dan pionir-pionir kalau nemu tuduhan kayak gitu langsung bantah biar nggak semakin merajalela ya kan. Katanya nih kita dibodohin dengan percaya kalau nambang koin kripto tuh bisa pakai HP. Katanya kita orang bodoh yang percaya itu. Ini dia dengan kata-kata kasar udah ya bilang bodoh. Kita balas lagi ya kan. Gini ya, metode apapun yang dipakai buat menghasilkan koin kripto asli yang terdaftar di blockchain, yang terdata di blockchain, selama itu menghasilkan koin asli, itu bisa dibilang mining atau menambang. 100 miliar koin Pinnet Rock yang dibikin di blockchain jaringan Pinnet Rock, metode penambangannya Dr. Nicholas dan Cheng Diaofan ini melakukannya dengan metode penambangan melalui aplikasi handphone. Emang ini metode bisa disebut metode simulasi penambangan ya. Koin yang dihasilkan di aplikasi Pinnet Rock ini setelah lulus KYC, verifikasi data diri lu bener, sesuai semuanya, nggak ada yang salah atau lu nggak melanggar, kayak misalkan lu double akun itu nggak bisa ya. Satu orang cuma satu identitas. Ini justru adil jadinya ya. Dan sistem kayak gini sistem yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik itu kalangan atas sampai ke bawah. Berbeda dengan metode penambangan perangkat keras rig mining dan membutuhkan tenaga listrik yang gede ya, biaya listrik yang gede. Pada dasarnya yang dihasilkan tetap koin cryptocurrency asli yang masuk ke catatan blockchain yang udah dibikin blockchainnya. Buktinya apa? Lu dapat koin asli ini udah masuk wallet ya. Terus buktinya ini koin beneran gimana? Buktinya ini koin blockchain udah terdata di blockchain kayak gimana? Oke, kita kasih lihat lagi supaya dia ngerti, otaknya nggak kaku. Metode simulasi aplikasi handphone penambangan ini dengan metode penambangan menggunakan perangkat keras intinya sama. Hasil koin cryptocurrency. Terus dibilang pembodohan publik. Di mana pembodohannya ya? Justru pempinteran publik ya. Soalnya tanpa menggunakan perangkat yang mahal dan listrik yang gede,
kita udah bisa dapat koin asli, mas bro. Buktinya dapat koin asli gimana itu? Alamat gue tadi udah gue copy ya. Sini muncul gak balance gue? Balance yang tersedia nih sama sesuai sama tadi di wallet gue. Kalau misalkan gue ditanya lagi buktinya mana kalau itu bisa transaksi, kalau udah di blockchain kayak gini udah balance yang ini udah pasti bisa ya. Kalau gue mau transaksi ini gue kirim, misalkan gue kirim ke wallet lu, sampai bro, sampai sekarang gue kirim sampai. Terusnya buktinya apa yang ditambang di aplikasi P-Network itu bisa ditransaksiin. Nah itu yang udah pada barter-barter di luar negeri. Sekarang gue juga pengen gunain ini udah pasti bisa. Kalau misalkan nih ada yang beli koin gue transfer itu udah pasti bisa ya. Nggak mungkin nggak bisa ya kalau udah terdata di blockchain gini, nggak mungkin nggak bisa ya. Kalau nggak bisa nih gue ngirim coba nih sekarang, misalkan gue kirim nggak bisa, belum ada sejarahnya blockchain yang cacat. Maksudnya nih kita kirim kan transaksi yang di blockchain ini tercatat, bisa kita tracking statusnya udah terkonfirmasi sama blok yang tersedia apa belum, sama nodes udah dikonfirmasi apa belum, itu kelihatan di blockchain. Kalau di blockchain kita lihat kayak gini contohnya, kalau di blockchain kita lihat udah terkonfirmasi kayak gini nih, membayar 500p untuk ini alamat penerima, terbaca di blockchain udah kayak gitu, menitnya nih sampai ada menitnya 24 second yang lalu, 24 detik yang lalu nih terdata. Baru banget ada yang transaksi 1 menit yang lalu. Ini fakta dan data yang udah gua kasih buat para nyinyir ya, salah satunya youtuber itu ya. Selama ini kan youtuber yang keluar jelek-jelekin jaringan P-Network itu nggak pernah nunjukin data ya, selalu keluar doang. Terus dia bilang gini, user P-Network nih, lebih parahnya lagi user P-Network nih selalu menyerang siapa saja yang membongkar fakta tentang P-Network. Mana ada dia bongkar fakta? Nggak pernah. Tunjukin mah gue bongkar fakta apaan? Nggak ada nih, selama ini youtuber itu nggak pernah ada yang nunjukin data sama faktanya, nggak ada ya. Gue berani tantang kalau ada yang nunjukin faktanya. Kita nyerang orang-orang yang ngomong menyesatkan publik kayak gitu ya, wajar kita serang karena itu udah sangat-sangat meresahkan dan menyesatkan ya. Kalau didiemin itu sama aja sama aja kita ngakuin omongan dia padahal itu nggak fakta. Jelas ya, mudah-mudahan. Jadi yang bodoh siapa, yang menyerang siapa, itu udah jelas ya. Kalau nyerang berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta, itu mah wajar-wajar aja ya. Tapi kalau nyerang cuma keluar doang karena mungkin dia nih ya, mungkin dia udah sakit hati sama project P-Network yang
udah 3 tahun nih dia nambang misalkan, akhirnya dia mau cepet kaya nih dia. Apaan nih, lama banget gue pengen kaya, belum bisa juga cair, akhirnya jadi pembenci, jadi sakit hati dengan proyek ini, dengan dia mau dapetin ini hasil yang instan. Tapi akhirnya dia jadi kesel karena kelamaan, jadinya buat channel YouTube menghasut orang-orang biar sama kayak dia, padahal dia menyesal. Oke, itu aja, mudah-mudahan jelas ya. Kalau ada yang belum jelas silakan tanya sama ini bebek dungu si Chandra Teja sama si itu tuh. Nih gue bilang nih, orang gue nggak sebut dah channel YouTube ya, mukanya tadi udah gue kasih lihat ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa bantu perkembangan channel Surya Alam Kripto biar bisa konsisten memberikan informasi tentang dunia cryptocurrency. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.